Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatihir rahman wa arsala rasulahu bil aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk ibadah puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, itu pada hakikatnya tujuannya agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ayatnya jelas, surah Al-Baqarah ayat 21 dan surah Al-Baqarah 183. Pertanyaannya hadirin yang berbahagia, kira-kira sudah sampai sejauh mana pencapaian ketakwaan kita? Nah, kita sudah beribadah berpuluh-puluh tahun, berulang-ulang kali kita bertemu dengan Ramadan. Setiap hari, setiap malam kita sholat 5 kali sehari semalam. Kira-kira takwa kita sudah sampai sejauh mana? Oleh karena itu mari kita mencoba mengukur ketakwaan kita. Ukurannya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, orang yang bertakwa itu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama hadirin yang berbahagia, orang bertakwa itu al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah al-khawf, takut kepada Allah, kita belajar pada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Pak, orang yang paling takut kepada Allah, terutama dalam hal persoalan makanan minuman yang masuk dalam mulutnya. Pernah suatu malam Rasulullah tidak bisa tidur, Pak. Batenya dia putar posisi tidurnya, dia bolak-balikan bantalnya, tapi tetap tidak bisa tidur. Singkat cerita, besok ditanya oleh istrinya, "Wahai Rasulullah, madza bik? Ada apa denganmu ya Rasul? Kenapa tadi malam tidak bisa tidur?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, kemarin sore ada 1 biji kurma tergeletak depan pintu rumah. Saya ambil daripada mubasir, saya ambil kurma itu lalu kemudian saya makan. Nah, saya takut, khawatir, jangan-jangan kurma itu ternyata kurmanya tetangga. Jangan-jangan kurma itu kurmanya orang lain. Padahal besar kemungkinan kurma itu adalah kurmanya Rasul, Pak, karena di depan pintu rumahnya. Tapi ternyata gara-gara 1 biji kurma itulah yang membuat Rasulullah tidak bisa tidur 1 malam, Pak. Padahal 1 biji kurma. Kira-kira yang korupsi 100 triliun, Pak, kira-kira tidak bisa tidur atau nyenyak tidurnya? Nyenyak tidurnya. Padahal hadirin yang berbahagia, ada 1 kisah. Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in dari negeri Basrah.
Ketika tiba musim haji, Ibrahim bin Adham berangkat dari Basrah ke Tanah Suci. Dia tawaf sekeliling Ka'bah, dia sa'i antara Safa dan Marwah, dia wukuf di Padang Arafah. Selesai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham singgah di penjual kurma. Sambil dia tawar-tawar kurma, tiba-tiba ada kurmanya jatuh, kurma penjualnya jatuh, lalu kemudian dia ambil kurma itu lalu dia makan tanpa seizin penjual kurma. Singkat cerita, Ibrahim pun kemudian kembali ke negerinya Basrah. Beberapa bulan kemudian Ibrahim bermimpi bertemu dengan malaikat. Apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, hajimu tahun ini mardud, ditolak oleh Allah karena engkau makan satu biji kurma tanpa sepengetahuan penjual kurma. Singkat cerita hadirin yang berbahagia, kembalilah Ibrahim ke Mekah. Dia cari penjual kurma itu yang dulu dia tempati beli di situ. Tiba-tiba tidak ada itu penjualnya. Dia tanya sama anak muda, wahai anak muda, dulu waktu musim haji saya datang ke sini beli kurma. Di mana itu penjualnya? Apa kata anak muda? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penjual kurma itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Ada apa gerangan wahai anak muda? Dikisahkan, diceritakan Ibrahim bin Adham. Kata anak muda, tenang Meki, saya ini ahli warisnya. Cuma persoalannya saya saudara 11 orang. Kalau saya tidak ada masalah, saya maafkan kita. Tapi masalahnya saya bersaudara 11 orang. Maka singkat cerita, dicatatlah namanya yang 10 orang. Dicatat alamatnya. Didatangi satu persatu, Pak. Lalu kemudian Ibrahim minta dihalalkan. Lalu kemudian kembalilah Ibrahim ke kampung halamannya. Malamnya dia bermimpi kembali, dia ketemu malaikat. Apa kata malaikat? Ibrahim, hajimu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu biji kurma, Pak, hajinya ditolak oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang biasa singgah di penjual langsat? Biasa mencoba tas setengah kilo, baru tidak beli. Baru bilang kaci, padahal setengah kilo udah makan. Innalillahi. Hati-hati, Pak. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, orang yang bertakwa itu memiliki ciri al-amalu bitanzil. Hidupnya harus sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk bagi kita. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahaduhum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Belum sempurna keimanan seseorang sampai dia mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bahasa sederhananya, ke kanan kata Al-Quran, ke kanan kita melangkah. Kiri kata Al-Quran, kiri kita melangkah. Haram kata Al-Quran, maka haram kata kita. Wajib kata Al-Quran, wajib kata kita. Satu contoh hadirin yang berbahagia. Kita punya nafsu. Silahkan disalurkan nafsu. Tapi tentu melalui pintu yang namanya pernikahan, Pak. Tidak boleh mentang-mentang punya nafsu baru sembarang kita mau salurkan, tidak bisa, Pak. Ada pintu yang legal ya, yang namanya pernikahan. Bahkan kita, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kita dianjurkan untuk nikah karena siapa yang tidak mau menikah maka bukanlah golonganku.
Ayatnya juga ada Pak, fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba. Nikahlah dengan perempuan yang engkau sukai. Bahkan kita dikasih tawaran Pak, masna, 2. Ada ayatnya Pak. Wa thulatsa 3, wa ruba 4. Jadi ada ayatnya Pak, tenang lagi. Tapi baru koma. Baru koma Bu. Sabar gitu. Baru koma fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istrimu, maka wajib satu saja. Jadi yang mana mau dipilih? 2, 3, 4 atau dikali 2 kali 3 kali 4 banyak. Jadi yang mau 2, 3, 4 selama dia bisa adil silakan Pak. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil maka fawahidah, baru titik. Jadi memang titik koma itu Pak penting dalam kalimat. Bahkan bisa fatal kalau tidak ada titiknya Pak. Ada dokter gigi, dia terangkat di Pasangkayu Pak. Dia buka praktek. Dia tulis depan rumahnya, dokter gigi melayani cabut gigi Pasangkayu. Gara-gara tidak ada titiknya Pak, tidak ada orang singgah. Bahayanya cabut gigi Pasangkayu. Ada juga kampung di Sopen namanya Kampung Batu-Batu. Ada orang Jawa buka warung, dia tulis depan warungnya menjual nasi campur batu-batu. Gara-gara tidak ada titiknya, Ibu, tidak ada singgah. Bahaya batu-batu dicampurkan. Jadi ini yang kedua hadirin, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu hidupnya harus sejalan dengan Al-Quran. Kita punya akal, silakan dipergunakan akal itu untuk mencari rezeki Allah. Yang mau jadi pegawai negeri silahkan, yang mau jadi aparat hukum, hakim, jaksa, pengacara silahkan, yang mau jadi polisi, tentara silahkan, mau jadi pedagang, pengusaha, penjual silahkan. Tapi pegang prinsip Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali makan harta yang batil. Jelas Pak ya? Dan ketika harta kita sudah mencapai nisab dan haulnya, Al-Quran kembali mengingatkan kepada kita, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita ada hak bagi anak yatim, maka wajib hukumnya kita mengeluarkan zakatnya. Ingat, jangan sampai habis di mall Pak, padahal ada zakat mal. Ya. Apalagi insyaallah THR akan segera cair minggu depan. Yang ketiga hadirin yang berbahagia, orang yang bertakwa itu memiliki ciri ar-ridho bil qalil. Selalu ridho terhadap pemberian Allah walaupun itu sedikit. Selalu bersyukur atas karunia Allah walaupun itu sedikit. Kalau banyak rezeki Pak, kita bersyukur itu biasa Ji. Tapi yang luar biasa ketika kurang rezeki, itu kita bersyukur, itu yang luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu takun agnanas. Ridolah terhadap pemberian Allah walaupun itu sedikit. Dan itulah sebenar-benar orang kaya Pak. Jadi orang kaya itu bukan karena banyak harta, tetapi yang kaya itu adalah orang yang selalu ridho terhadap pemberian Allah. Maka syukurilah. Kata Demasi, syukurilah apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu memiliki ciri al-istidad liyaumir rahil. Selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Maka bahagialah, beruntunglah hadirin yang berbahagia orang-orang yang hidupnya di dunia ini senantiasa memperbanyak amal ibadah. Apatah lagi kalau amalan itu adalah amal jariah, amal yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggalkan dunia ini.
Dulu ada tanah yang dia wakafkan untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman. Dulu ada satu dos tehel, ada pasir, ada batu, ada bata, dia sumbangkan untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman. Bahkan dia menjadi donatur tetap, Pak. Ada 10.000, 11.000, 20.000, bahkan 100.000 dia masukkan di celengan Masjid Ar-Rahman. Makanya itu Pak, kalau lewat di celengan, kalau ingat-ingat gitu. Itu bekalta yang kita kasih masuk di celengan, Pak. Ada jutaan orang di alam barzah, ada ribuan bahkan miliaran orang pada alam kubur, dia minta kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian hamba, kembalikan lagi aku ke dunia. Ditanya kenapa ki mau kembali, mau ki berangkat tanah suci, jangan, mau ki antri di Indonesia 40 tahun, 50 tahun pi. Mau ki sholat, ternyata bukan sholat dia minta. Mau ki puasa, ternyata bukan puasa, Pak. Tapi apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Saya ingin bersedekah. Begitu hebatnya balasannya orang-orang yang rajin bersedekah, Pak. Di alam kubur itu sudah diperlihatkan balasannya oleh Allah. Jadi kalau mau dingin-dingin nanti kuburan tapa, mau terang-terang nanti di kuburan tapa, mau dengar suara-suara mengaji nanti di kuburan tapa, bersedekah di Masjid Ar-Rahman. Karena itulah nanti yang akan dipakai bayar AC, Pak, cuci AC. Itu nanti yang akan dipakai bayar listrik, dan itulah nanti yang akan disedekahkan kepada Pak Ustadz kita, Pak Imam kita. Maka insya Allah nanti di akhirat itu akan kelihatan itu balasannya, Pak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena sudah sampai 15 menit, celengan juga sudah sampai Tommy di belakang. Nah, saya itu cara ama Pak, 2 aja. Kalau sampai 15 menit, celengan juga sudah sampai, selesai Mak. Karena pernahkah diprotes? Pernahkah dihadang Pak? Pak Ustaz, cepat sekali ke ceramah Ustaz. Saya bilang, dah suka jamaah kalau cepat sekali Pak Haji. Saya bilang, ya suka jamaah, tapi celenganku belum bisa sampai, jadi kurang pemasukanku malam ini. Jadi kalau sampai cukup 15 menit, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.